syarat minimum dari persamaan Euler ini terpenuhi. Ya, rumus Euler ini menunjukkan bahwa besar tegangan kritis tidak tergantung dari besar tegangan yang bekerja pada batang desak. Jadi yang mempengaruhi adalah tinggi dari batang desak atau batang tekan maupun profil atau kekakuan dari batang tekan ya. Jadi kalau kita lihat rumusnya ini semuanya adalah profil dan panjang dari batang tekan tersebut. Tidak ada gaya-gaya luar yang bekerja atau tegangan yang bekerja pada batang desaknya. Jadi eh, di diingat kembali bahwa tegangan teku kritis tidak tergantung dari besar tegangan yang bekerja pada batang desak. Ini jenis-jenis profil yang ada di Gunung Garuda ya. Nanti kalian bisa lihat dari sana saja untuk luas penampang, kemudian inersia, modulus, radius gyration, dan lain-lain. Kemarin kita sudah latihan ya untuk jenis batang tekan dengan tekuk Euler ya. Ini saya kemarin sudah kita latihan. Kemudian dari masing-masing slenderness kelangsingan itu kita punya grafik rata-rata seperti ini. Nah, ini kalau dijadikan rumus empiris adalah FCR dibagi FY sama dengan LFD dibagi FY. Jadi dia bentuknya adalah grafik ya parabola seperti ini. Kemudian garis Euler yang batas dari garis yang titik-titik. Nah, kita ingin ada di area yang diarsir, penampang-penampang tekan yang kita peroleh. Sumbu Y adalah PCR dan PY, sedangkan sumbu X adalah KL per R. Nah, ini contoh dalam profil WF atau Habim ya. Tegangan yang terjadi di flange seperti ini. Compression ada di atas, tension ada di bawah. Sedangkan yang ada di web adalah seperti ini. Compression dan tension ya. Kemudian di flange sisi atas juga demikian. Compression sisi atas, tension sisi bawah. Tension itu yang notasinya tanda positif, compression itu yang notasinya tanda negatif. Batang tekan kalau kita berikan gaya tekan, tegangan yang terjadi average stress P dibagi A. P adalah gaya luar, A adalah penampang dari batang tekan tersebut. Ini diwakili pada sumbu Y, P dibagi A, kemudian pada sumbu X adalah rata-rata regangan tekannya pada sumbu X. Nah, batang tekan itu kalau kita berikan gaya sebesar FP, dia akan berperilaku linier, elastis ya.
Kemudian sampai di titik satu, mulai mengalami yield pertama, kemudian di titik dua, yield kedua, di titik tiga, yield ketiga. Nah, satu, dua, tiga ini adalah kondisi dia mengalami yield tanpa ada tegangan residual, ya. Kemudian dia akan terus meningkat sampai maksimum residual compressive stress lalu putus atau rusak, ya, mengalami kegagalan tekan. Nah, ini contoh tegangan akhir dari batang tekan. Jadi kondisi pada titik FP sampai pada peregangan Y, dia mengalami gaya tekan, tegangan tekan tanpa ada residual stress. Lalu demikian seterusnya sampai dia mengalami kegagalan yang ditandai dengan kegagalan adanya tegangan residual stress. Nah, di sini rumus FCR yang kita gunakan dan rumus Euler yang kita gunakan. Ya, kalau kita lihat FCR mengalami perubahan ketika sampai pada garis FP, ya. Karena dari FP ke FY ini mengalami yield, ya, sedangkan dari FP ke 0 mengalami linear. Jadi dia Euler itu ada di kondisi dia elastis linear, ya. Lalu kalau dia mengalami yield, nah dia sudah masuk ke FCR yang berikutnya, kondisi yield. Baik, ini rata-rata dari grafik inelastis kondisi tekuk, ya. Di sini FCR kondisi inelastis, lalu sampai pada kondisi titik balik di mana dia terus berubah menjadi kondisi elastis. Inelastis FCR-nya seperti ini, V kuadrat E per L dibagi R kuadrat, dan kondisi elastis FCR-nya sebagai berikut, ya. V kuadrat E dibagi L per R kuadrat. Masing-masing kelangsingan dari baja profil tekan kita ukur dengan rasio kelangsingan slenderness ratio, yaitu K dikali L dibagi R. Nah, hasil beberapa percobaan menunjukkan jika menggunakan mutu baja yang lebih kecil, 36 KSI, lalu ditingkatkan 50 KSI, 60, 70, dan 100, maka kita lihat pola eh, tegangan dari critical stress-nya adalah sebagai berikut. Ya, jadi semakin tinggi mutu besi, ya, maka semakin tinggi pula critical stress yang bisa dipikul oleh besi tersebut, besi profil tersebut. Semakin rendah mutu baja, maka semakin rendah juga critical stress dari profil tekan tersebut, ya. Jadi secara umum behaviornya adalah inelastis, lalu sampai pada titik balik menjadi elastis. Ya, di sini inelastis, lalu sampai titik balik di sekitar sini, lalu berubah menjadi elastis, ya. Nah, maka dari teori kelangsingan untuk berbagai jenis perletakan, maka kita
perkenalkan panjang tekuk efektif sebesar K, ya. K dikali L. Ya. K adalah panjang efektif, lalu L adalah panjang dari profilnya. Nah, untuk sendi-sendi, perletakan sendi, maka K-nya adalah satu, sehingga K dikali L adalah satu dikali L, ya. Kemudian untuk kondisi jepit-jepit, K-nya adalah setengah, maka K dikali L adalah setengah dikali L sama dengan setengah L. Untuk sendi jepit, maka K-nya adalah 0,7. Nah, ini berbagai jenis nilai K ya, berdasarkan teori rasio kelaksingan, kondisi inelastis dan kondisi elastisnya mereka, profil batang tekan. Maka untuk berbagai jenis tipe perletakan, nilai K dijelaskan sebagai berikut ya. Jepit-jepit K-nya 0,5, jepit sendi yang B K-nya 0,7, ya, jepit bebas K-nya 1, ya ini sendi-sendi K-nya 1 ya. Lalu jepit sama, kalau ini pin ya, ini 2. Lalu sendi bebas ini adalah 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya untuk panjang efektif dari batang tekan? Oke, kalau tidak ada, kita coba latihan ya, latihan untuk menghitung panjang efektif.
Ya sudah terlihat ya filenya. Ya ini latihan yang minggu lalu ya. Minggu lalu saya lanjutkan. Untuk latihan yang minggu lalu ada yang mau ditanya nggak? Apa bisa ikutin? Ini filenya saya belum share ya kalau minggu lalu ya di Google Drive. Oke nanti saya share nih. Diingetin ya biar saya nanti upload ke Google Drive. Yang ini ya oke. Yang ini belum ya. Kemarin terakhir kalau nggak salah yang ini ya. Yang ini udah belum nih. With slender element. Kalau nggak salah kemarin tuh saya kasih contoh dengan bracing lateral ya. Ada dua. Satu tanpa bracing, dua dengan bracing. Ya, saya dari awal deh. Ya, saya ingat strength calculation. Ya, ini ya. Ya, ini terakhir kan dengan bracing lateral. Jadi eh, apa bedanya dengan bracing lateral dan tanpa bracing lateral ya? Kalau tanpa bracing lateral, dalam menghitung gaya Euler, L-nya itu kamu gunakan 30 meter ya. Tapi dengan adanya bracing lateral, maka L-nya itu kamu gunakan separuhnya. Jadi adanya bracing itu nanti diperhitungkan dengan separuhnya ya. Ya, jadi nanti perbedaannya di situ. Ya, di sini KL 30. Ini 30 dibagi dengan 1,66. 1,66 ini dari tabel ya. Kemarin kan kita latihan pakai tabel dan pakai manual ya. Ini kalau pakai tabel ya. Oke, saya lanjut ke kasus yang kedua ya. Oke, untuk kasus yang kedua ini
Mau diulang apa mau dilanjutkan untuk yang dengan bracing? Diulang, Pak. Diulang. Oh, Iya, Pak. oke. Baik, ini pertama kita lihat ya ada suatu kolom pakai W. W-nya itu ukurannya 14 kali 132. Nah, W-nya ini berlaku sebagai batang tekan. Karena dia batang tekan, maka kalian wajib menghitung dulu tegangan Euler ya. Perhatikan panjang dari batang adalah L30. Nah, kalau per teori Euler, maka sendi-sendi memiliki K adalah satu. Slender ratio adalah satu. Jadi K dikali L, maka adalah satu dikali 30 feet. Ya, jadi pakainya K dikali L adalah 30 feet. Ya. Nah, di sini jelaskan bahwa untuk kondisi sendi-sendi, maka K yang dipakai adalah satu. Kemudian karena unbraced length sama pada sumbu X dan sumbu Y, maka Rx exit area for all V-shape dan Y as buckling will govern. Jadi di sini yang menentukan adalah radius gyration Rx lebih besar dari area. Radius gyration Rx lebih besar dari area. Maka sumbu lemahnya area. Maka sumbu lemah adalah sumbu Y yang akan menentukan kapasitas dari tegangan tekan profil baja tersebut. Nah, kalau gunakan tabel, maka pilih tabel dengan panjang efektif 30 feet. Nah, ini tabelnya 30 feet ini. Terus ini profilnya 14 kali 132. Ya, lalu di sini dan proceed across table until reaching the list ya weight shape with available strength that equals or exceed the required strength. Select W 14 kali 132 untuk 30 feet ya. Ya, jadi diperoleh ini 30 feet, ini 132 ya, 14 diperoleh 594 untuk ASD dan 892 untuk LRFD. Lalu dibandingkan 892 dibandingkan dengan gaya tekan yang bekerja untuk LRFD dan 594 ini dibandingkan dengan 560 untuk gaya yang bekerja pada ASD. Ya, suara saya jelas? Oke, bentar, saya mau buka file yang
Minggu lalu yang tentang batang tekan ya, sebentar ya. Nah, sekarang kita latihan kalau menggunakan manual ya. Tadi tabel, kalau ini manual ya. Hitunglah daya dukung rencana kolom pakai WF 12 kali 74 ya. Nah, ini eh, di sini K-nya kebetulan sudah diketahui ya. K-nya 0,8 ya. Jadi dalam hal ini ya kamu tinggal pakai aja nih 0,8 ya. K-nya sudah diketahui. Kemudian periksa radius gyration Rx sama Ry mana yang besar. Ini ada Rx 134, ada Ry 77. Berarti lebih besar Rx dari Ry. Maka yang menentukan adalah Ry. Ya, kemudian setelah itu hitung lambda C-nya ya. Lambda C-nya dihitung apakah kecil dari 1,5. Maka kemudian hitung FCR-nya dan hitung FY-nya. Nah, di sini ada analisa untuk batang desak untuk lambda C ya. Untuk lambda C kecil dari 1,5 maka berlaku FCR adalah 0,658 lambda C kuadrat ya. Jadi berlaku persamaan tersebut 0,658 lambda C kuadrat. Kemudian dihitung FY-nya. FY-nya dari mutu baja. Mutu baja bisa pakai SS400 ya atau BJ37 ya atau A36 dan lain-lain itu ada F-yield bisa langsung dipakai. Nah, lalu bagaimana menghitung gaya tekan? Gaya tekan adalah A gross dikali FCR. A gross dari mana? Dari sini A gross dari tabel profil 13,612 mm kuadrat. Lalu dikali dengan FCR, maka diperolehlah besarnya PN ya. Lalu dikali dengan faktor reduksi dikali PN. Baik, sampai sini apa bisa diikuti? Bisa, Pak. Baik, ini contoh batang tekan ya. A sebuah ya, ini sebuah W14 kali 74. Kemudian A992 ini mutu ya, A992 mutu, panjangnya 20 feet dan ujungnya di sendi. Nah, kalau sendi berapa L-nya? Berapa K-nya? Maaf. Sendi K-nya berapa? Sendi-sendi. Sendi-sendi K-nya yang mana nih? Yang D.
Sendi-sendi. Sendi-sendi K-nya sah, satu ya. K-nya satu. L-nya, L-nya 20 feet. Ya, jadi K dikali L adalah 20 ya. Lalu R yang menentukan mana yang paling kecil ya. R yang paling lemah. W14 dikali 74. Nah, di sini yang paling menentukan RY. RY-nya 2,48. Jadi kalau batangnya WF, Habim itu yang paling lemah tuh RY 2,48. Nah, kemudian hitung KL per R diperoleh 96,77. Nah, apakah kecil dari 200? Ya, diperiksa. Kemudian lanjutkan untuk 4,71 akar E dibagi FY diperoleh 113. Lalu dibandingkan apakah 96,77 lebih kecil dari 113 ya. Dibandingkan. Nah, kemudian hitung FE. FE-nya adalah ini rumus Euler ya. V kuadrat E dibagi K dikali L per R kuadrat. Lalu hitung FCR. Kemudian PN FCR dikali A gross. Lalu jangan lupa dikasih faktor reduksi sebesar 0,9 ya. Oke, sampai sini apa bisa diikuti? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Itu yang angka 200 dari mana, Pak? ini rumus empiris dia emang maksimum 200. Oh, baik, Pak. Ya, dia harus kurang dari itu ya. Slenderness ratio, rasio kelangsingan. Jadi batang kita kan harus eh, apa? Memiliki slenderness ratio kecil dari 200 begitu. Slenderness ratio. Ya, ada lagi yang mau ditanya lainnya? Saya, Pak, mau nanya lagi. Ya, Untuk alur pengerjaannya itu gimana ya, Pak? Saya masih bingung untuk alur pengerjaannya. ya. Baik, jadi eh, batang desak itu yang kita bandingkan adalah apakah gaya luar itu mampu ditopang oleh kapasitas tekan dari profil. Nah, gaya luar kan kita peroleh dari dead load sama live load. Sedangkan kapasitas tekan profil diperoleh dari mutu baja dan penampang dari profil. Kapasitas tekan profil itu adalah PN adalah A gross dikali FCR. Nah, jadi ini adalah kapasitas tekan profil yang di kita inginkan ya. Ini yang kita inginkan. Jadi si kapasitas tekan profil pada prinsipnya ini adalah harus lebih besar daripada gaya yang terjadi, gaya luar yang terjadi. Bagaimana cara menghitung kapasitas tekan profil adalah A gross dikali FCR. Kemudian ini adalah gaya ultimate.
Nah, ingat dalam melakukan perancangan, kita lalu menghitung gaya yang sudah direduksi dengan faktor reduksi yaitu V. Ya. Nah, V-nya itu berkisar antara 0,85 sampai 0,9. Nah, untuk menghitung FCR itu dipengaruhi oleh gaya Euler ya, gaya Euler tadi. Nah, kalau misalkan gaya Eulernya itu dipengaruhi oleh lambda C, ini ada beberapa kategori lambda C. Lambda C itu KL per R dikali V akar ya FY dibagi E. Nah, ini adalah besarnya nilai FCR-nya. Untuk lambda C kecil dari 1,5, FCR-nya 0,658 lambda C kuadrat. Untuk lambda C besar 1,5, FCR-nya 0,877 dibagi lambda C kuadrat dikali FY. Jadi ini langkah-langkah untuk menghitung FCR. Setelah FCR diketahui, maka gaya tekan bahan bisa kita peroleh ya. Jadi kalau minggu lalu kita latihannya baru menghitung ini ya, apa namanya, PCR ya, baru menghitung tekuk elastisnya Euler ya. Jadi FCR dikali agros. Ini PCR sama dengan FCR dikali agros. Nah, di sini untuk menghitung KL per R, ini adalah slenderness ratio. KL tadi menggunakan teori dari kelangsingan ya, dipengaruhi oleh jenis perletakan yang akan digunakan oleh kolom. Kalau kolom kita menggunakan perletakan jepit-jepit, maka nilai slender K-nya itu adalah 0,5. Kalau jepit sendi ya, ini sendi ya, rotation free and translation fix ini sendi, maka K-nya 0,7 ya. Ini kalau yang bentuknya ini rotation fix dan translation free, maka K-nya 1 ya. Kalau yang bentuknya ini rotation free dan translation free ya. Ini bebas ya. Ini bebas, maka jepit bebas, maka K-nya 2. Jadi kita nanti gunakan saja nilai ini ya, sesuai dengan jenis peletakan yang digunakan oleh kolom. Nah, jadi pertama langkahnya menghitung slenderness ratio dulu. Slenderness ratio ini harus kecil dari 200. Nah, setelah kecil dari 200, dilanjutkan dengan menghitung FCR ya. Nah, FCR rumusnya adalah demikian ya. Untuk berbagai jenis nilai lambda C.
Ya, jadi ini ya langkah-langkahnya ya. Jadi pertama hitung dulu dimensi profil yang mau kita gunakan, cek kelangsingan penampang ya, KL dibagi R kecil 200, cek kekompakan, hitung FCR, dan hitung kuat nominal PN FCR dikali A gross. Lalu kita hitung kekuatan ultimate VPN sama dengan V dikali FCR dikali A gross ya. Oke, sampai sini ada mau ditanya untuk batang tekan. Paham, Mbak. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke stabilitas ya lokal ya. Nah, tekuk ada tekuk lokal, ada tekuk lateral, sama ada torsi ya. Nah, di sini untuk stabilitas lokal ya, eh, stabilitas lokal itu kekuatan dari profil itu akan mempengaruhi jenis tekuk yang akan terjadi pada profil tersebut. Nah, tekuk yang akan terjadi ada tiga ya. Ada jenis lokal, lateral, sama torsional lateral. Nah, ini contoh-contoh dari kerusakan tekuk. Nah, kita lihat yang sisi atas ini tekuk lokal, lalu yang sisi kanan adalah tekuk kondisi lateral ya. Dan ada tekuk torsi kalau dia kepuntir, kayak kita melintir suatu kain ya. Kayak kita meres itu adalah tekuk torsi. Nah, stabilitas lokal ini ada beberapa kriteria yang kita gunakan, yaitu adalah lambda. Lambda adalah B dibagi T. Ya, B ini adalah lebar dari badan dan lebar dari profil, dan T ini adalah tebal dari profil ya. Nah, jadi cara menghitungnya adalah lebar dari profil dibagi dengan dua tebal dari tebalnya flange. Nah, kemudian BF dan TF ini adalah lebar dan tebal dari flank atau flange-nya profil dengan batasan maksimum. Lambda R adalah 0,56 akar E per FY. E modulus, FY adalah eh, tegangan yield dari mutu profil yang kita gunakan. Kemudian untuk
profil I dan H, maka parameter dari lambda adalah H dibagi dengan TW. H tinggi profil, TW adalah tebal dari web profil ya. Nah, ini contoh untuk berbagai jenis profil. Ini B yang dimaksud, ya B dari lebar flange, ini H, dan ini tebal dari W. Kemudian untuk jenis profil T ya, B-nya adalah setengah dari flange dan T-nya adalah tebal dari flange. Kemudian untuk profil double angel ya, double angel, B-nya yang ini, tebal flange yang ini. Ya, demikian seterusnya. Nah, stabilitas lokal untuk beberapa contoh profil ya, misalnya W14 dikali 74. Nah, di sini W14 tebal dari flange, lebar dari flange-nya 10 inch dan tebal dari flange-nya 0,785, maka BF dibagi 2TF adalah 6,43. Lalu menghitung stabilitas maksimal ya, 0,56 akar modulus dibagi FY. Diperoleh 13,5. Lalu dibandingkan apakah 13,5 lebih besar dari 6,43. Jadi ini batas maksimum dari stabilitas. Kalau batas maksimumnya lebih besar dari stabilitas profil, maka profil tersebut bisa kita gunakan ya. Kemudian lanjutkan kalau sudah bisa digunakan, maka hitung H dibagi TW-nya. Diperoleh 25,4. H itu D dikurang 2 dikali K ya, dari K-nya profil dibagi dengan TW. Ya ini 138 dari tabel profil W14 kali 74 ya. D dikurang 2K. Jadi H-nya itu kalau ini kan bentuknya WF ya. Nah, kalau bentuknya WF berarti kita lihat yang ini ya. Jadi H-nya itu yang ini nih. Jadi tebel total misalnya di tebel totalnya dari ujung ke ujung sini. Nah, itu yang dipakai H-nya ini. Jadi tebel total dikurang tinggi total dikurang tebel flange atas dan tebel flange bawah. Jadi H-nya yang tengah ini yang H-nya badan ya. H-nya badan yang diperiksa. Jadi 1,38 itu hanya badan ya. 2 dikali 1,38. Kemudian cek ya untuk batas maksimum dari stabilitas lokal 1,49 akar E dibagi FY 35,9 apa lebih besar dari 25,4. Setelah dicek maka memenuhi. Nah, ini H-nya tadi ya. Ini H-nya ini 1,38 nih atas bawah. Lalu ini B-nya dan lain-lain. Nah, kemudian ini kelangsingan lambda C 1/V LK per R akar FY dibagi E ya. Ini tekuk elastis NCR, ini untuk tekuk nominal ya. Kemudian berikutnya untuk tegangan kritis FCR. FCR sama dengan FY dibagi omega. Ya, untuk lambda C kecil sama dengan 0,25, maka omega sama dengan 1. Untuk kondisi 0,25 kecil dari lambda C kecil dari 1,2, maka omega 1,43 dibagi 1,6 dikurang 0,67 lambda C. Untuk lambda C besar sama dengan 1,2, maka omeganya 1,2 lambda C kuadrat ya. Nah, konsep perancangan, jadi perancangan batang desak ini lebih kompleks daripada batang tarik atau lentur. Kalau tarik kan gampang ya, P dibagi luas penampang dah gitu. Lalu dibandingkan dengan eh, tegangan, yield maupun tegangan fracture ya.
Batang tarik dan lentur dapat dirancang berdasarkan luas penampang dan modulus potongan. Nah, untuk merancang profil yang tekan ya, ini khususnya, maka kita harus mencari FCR. Tapi FCR baru dapat diketahui jika profil ditentukan, jadi saling tergantung. Jadi solusinya adalah coba-coba. Jadi kita tadi coba dulu profil yang kita pilih, periksa Euler-nya, periksa Rx dan R-nya mana yang menentukan, lalu periksa lambda C ya, lalu kita hitung FCR-nya. Nah, kalau ada yang tidak memenuhi, maka profilnya harus ditingkatkan ke profil yang lebih tinggi berikutnya. Ditingkatkan satu profil lebih tinggi berikutnya ya. Coba-coba lagi. Nah, ingat kapasitas desak batang tidak tergantung dari tegangan tapi dari kelangsingan. Jadi L per R itu penting untuk eh, menjaga batang tekan kita itu tidak mengalami kegagalan tekan ya. Jadi dari kelangsingan. Nah, sebagai langkah dari proses coba-coba tadi dengan nilai L per R, nah untuk batang desak dengan panjang 3 sampai 6 nilai kelangsingan yang memadai antara 40 sampai dengan 60. Jadi slender rasio ya. Jadi kan slender kan kita selalu cek kurang dari 200 ya. Jadi itu kalau yang bagus sih 40 ke 60 tapi sepanjang itu di bawah 200 itu udah memenuhi. Kemudian menghitung gaya tekan NU, menentukan mutu baca FY, menetapkan nilai L per R, menghitung luas penampang, kemudian beli profil, menghitung kelangsingan lambda C, menghitung tegangan kritis FCR, menghitung daya dukung desak nominal NN, dan kekuatan desak VNN. Ya, ini sebenarnya NN atau PN ya. Ya, bisa PN, bisa mungkin P lah. Menghitung P, PN ya. Ya, sampai sini bisa diikutin cara menghitung tekan, batang tekan ya. Jadi ini ada nilai kelangsingan yang harus dihitung. Ini konversi satuan ya. Kalau kita apa baca di EC ya, ada satu ini 2,54, satu feet 12, satu feet 30 cm, KSI, KIPS dan lain-lain. Oke. Ya nih coba latihan ya. Ada mutu besi ya, mutu baja EV 50 KSI. Kemudian kita pilih pakai W14. Kemudian dead load 130, live load 210, KL-nya 10 feet. Nah, ini karena KL sudah ditentukan, jadi kamu nggak repot-repot cari peletakannya jepit-jepit sendi-sendi, sendi bebas, sendi roll ya, karena sudah diketahui. Lalu kita hitung LRFD 1,2 dead load tambah 1,6 live load. Lalu ingat pertama apa setelah kita tahu P ya, ini PU ya. PU sama dengan ya. Setelah kita hitung PU ya, gaya luar ya, hitung FY kan gitu ya. Ini berarti apa? Cari PU dulu ya. Eh, Ya, satu cari PU ya. Satu cari PU.
Terus tadi langkah dua apa? Langkah dua cari KL per R. Langkah dua ya. Langkah dua L per R ya. Satu. Ya ini masih satu lah ya. Ini dua. Hitung L per R. Ya, dua. KL per R 50. R-nya cari yang menentukan ya. R cari yang menentukan. Jangan lupa. RX atau RY. Ya, carilah yang paling kecil yang menentukan. Jadi cari RX atau RY ya. Cari yang paling kecil yang paling menentukan ya. Nah, setelah itu hitung langkah ketiga, hitung luas penampang yang dibutuhkan ya. Nah, di sini luas penampang yang bukan adalah 13,12. Nah, sini ya. PU dikali V kali FCR ya. Nah, di sini kira-kira 13,12 gitu. Nah, lalu coba penampang 14 kali 48. Punya penampang A 14,1 inci kuadrat. Yang dibutuhkan 13,12 inci kuadrat. Periksa KL per R ya. 12 R-nya dari tabel 14 kali 48 ya. R-nya adalah 1,91 diperoleh 62,8. Lalu hitung FCR, lalu hitung PN. Ya, di sini diperoleh 492 dibandingkan dengan PN 476. Ternyata apa? Gaya luarnya lebih besar dari kapasitas tekan bahan. Ya, jadi sampai tahap ini tidak sesuai ya, tidak oke gitu. Ini gagal nih. Yang ini not oke, tidak memenuhi ya. Karena gaya luar lebih besar dari kapasitas tekan bahan. Nah, kita coba lagi profilnya kita tingkatin pakai W14 kali 53. Nah, area-nya 1,92, hitung dulu area-nya. Area 62,5, hitung FCR. Nah, ternyata gaya luar yang terjadi adalah 492 lebih kecil dari gaya tekan bahan 528. Jadi ini memenuhi, maka bisa digunakan profil tersebut. Ya, jadi itu ya kita bisa coba-coba ya. Satu, dua, tadi apa? Mengestimasikan profilnya tiga ya. Ini tiga. Ya. Lalu ya empat, menghitung FCR, menghitung PN ya dan lain-lain ya. Yang empat nih. Ini juga empat ya. Lalu yang kelima, menghitung PN dan evaluasi apakah gaya luar lebih kecil dari kekuatan tekan dari bahan. Oke, sampai sini apa bisa diikutin tahapan-tahapannya? Bisa, Pak. Saya. Oke, kita
Nah, kita latihan lagi ya. Pilihlah material yang paling ringan yang tersedia. Ya, di sini pakai W12. Hitung LRFD dan ASD. FY-nya diketahui 50 KSI. Lalu dead load 250 K, left load 100 K. Lalu K dikali L 26 feet. Nah, ini udah diketahui ya. Arah X dan arah Y. Ingat ada dua. Ada arah X dan arah Y. Mana yang paling menentukan? Yang paling menentukan adalah yang paling kecil ya. Jadi ini adalah 13 feet nih. Arah arah Y ya. Nah, satu, hitung dulu gaya luarnya. Satu, dua, hitung KL per R 50. Terus tiga, hitung FCR, asumsi FCR. Lalu hitung luas penampang yang dibutuhkan. Nah, diperoleh 25. Nah, pakai W12 kali 87, A-nya 25. Hitung lagi KL per R-nya 57,99 ya. Kemudian arah X dan arah Y 50,81. Lalu periksa FCR-nya 35,2 sehingga PN sama dengan FCR dikali A diperoleh 901 ya. 901 gaya tekan kapasitas bahan ya. Sedangkan 940 adalah gaya luar yang terjadi. Nah, sampai sini berarti tidak memenuhi ya. Untuk kasus ini tidak memenuhi. Nah, tidak memenuhi ya. Oh, beda beda kasus ya. Jadi kita tingkatkan dulu 12 kali 87 kita naikin satu profil di atasnya. Jadi sampai memenuhi ya. Kalau ini 19 feet 50 KSI. Ya beda kasus ya ini ya, beda kasus. Ini kolom jepit sendi dengan dua bracing. Nah, ceritanya ada dua bracing. Bracing lateral satu yang ini, bracing lateral dua yang ini. Ya, ya kalau kayak gini gimana? KL ya, K dikali L. Kalau yang pertama ya berarti apa? Ini ke sini jepit sendi. Jepit sendi berapa ininya K-nya? Cek ya di situ. Nah, lalu periksa slenderness-nya, hitung FCR dan hitung PN. Oke, ini tadi dalam perhitungan batang tekan ya ada rumus empiris kalau mau pakai tabel di EISC 422. Ya, ini saya buka EISC 422 ya. Nah, ini EISC.
360 16 tabel 422 ya. Tabel. Error. Error. Axial compression ya. Condense.
Hmm. Ya, nanti untuk tabel 422-nya saya pisah saja dulu dari ESC ya, supaya bisa kamu gunakan kalau nanti ujian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya untuk kasus batang tekan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Tadi itu, kalau nggak salah ada yang rumusnya B per T sama H per TW itu digunainnya pas kapan ya? Dalam oke. kasus apa? Oh ya, ini ya. Nah, ya, ini untuk stabilitas lokal. Jadi ini kasusnya ini stabilitas lokal ya, lambda. Ya, di sini kebetulan apa? Belum belum bicara stabilitas ya. Di contoh contoh ini belum bicara stabilitas. Yang ada stabilitas. Nah, ini ya. Ini contoh kalau kamu ditanya stabilitas. Jadi ini contoh untuk profil W ya. W berarti yang atas ini, yang inilah ya. Nih udah dijelasin profil W. Ini ada H. H ini tinggi badan. Tinggi badan itu tinggi profil dikali tebel flange atas dan flange bawah ya, dan eh, yang dibutuhkan juga adalah tebel berat badan ya. Nah, di sini kalau profil W14 kali 74 ini BF. BF berarti ini lebar flange, lebar flange tapi lebar dari setengah flange saja ya, dari tengah ke tepi, BF ini. BF kemudian dibagi 2 TF. 2 TF itu adalah tebel sayap, diperoleh 6,43. Nah, ini kan pertama itu ya. BF dibagi tebel sayap itu dapat lambda. Terus periksa apakah lambda R maksimum lebih besar dari lambda. Nah, diperiksa dulu. Nah, kalau lebih besar berarti oke. Kalau ini oke berarti profil kamu ini profil yang stabil. Jadi jadi profil itu yang kamu gunakan harus profil yang stabil, kemudian kelangsingannya memenuhi, sama nanti ada profil kompak dan tidak kompak. Jadi ini dipakainya kalau meriksa aja profil kita itu stabil nggak sih gitu ya. Baru kamu periksa ini. Jadi sesuai kebutuhan nanti. Stabil, tidak stabil, kompak, tidak kompak, langsing, tidak langsing. Jadi ada 3 nanti yang akan diperiksa. Jadi kasusnya ini kalau kamu ditanya apakah profil kamu stabil, nah kamu periksanya dari sini. BF per 2 TF, periksa maksimum, lalu H per TW, lalu H per TW dibandingin sama ini. 1,49 akar E per FY. Ini juga adalah maksimum, jadi batasan-batasan maksimum dari rasio lebar flange ke tebal flange dan tinggi badan per tebal badan gitu. Jadi ini ada angka-angka minimum maksimum yang harus dipenuhi. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Paham, Pak. Berarti dalam perhitungannya itu wajib buat dicek atau enggak? Wajib ya. Nanti kalau ujian dicek semua. Pertama, periksa langsing atau tidak langsing, stabil atau tidak stabil ya. Jadi, nah Pak, setelah semuanya comply, baru kamu masuk ke sini.
Baru masuk ke sini, hitung PU per NU, hitung L per R, NU per FCR ya. Lambda C, FCR, P, lalu VPN. Jadi bisa kerjaan ini kalau sudah memenuhi kelangsingan, memenuhi kestabilan, baru bisa ngitung ini. Baik, Pak. Saya mau nanya lagi, Pak. Ya, Itu yang tadi kan kata Bapak yang rumus K kali L dibagi R itu kan dipilih berdasarkan yang paling kecil ya kata Bapak ya. tadi. Jadi RX sama R-nya cari yang paling Ya, menentukan, yang govern ya. tapi yang saya lihat, saya nyontek dikit di catatannya Bu Ade, itu dipilih yang paling terbesar kan Pak. Terus saya juga cek di YouTube dan pada bilangnya pilih yang paling menentukan tuh yang paling besar Pak. Jadi yang mana Pak yang ini? Kalau yang menentukan itu harusnya ya, kalau di sebentar. Ini saya ambil dari ESI ya. Ini contoh ya dari EISI ya. Nih, pada unbraced length is the same both X and Y direction, Rx exit Ry. Ya, Rx, Rx lebih besar dari Ry kan. Nah, oleh karena itu, sumbu Y buckling will govern. Sumbu Y ini kan sumbu lemah ya. Sumbu lemah. Nah, di sini yang dipakai adalah si select by saying yes, by saying the x-axis ya. 1,66. Ya, tekuk itu kalau melihat RX sama RY, yang menentukan itu kan adalah sumbu lemahnya ya harusnya ya. Jadi dia menekuknya itu di sumbu lemah gitu. Sumbu lemah itu harus dikontrol apakah dia menekuk atau tidak. Kalau di sumbu kuat kan dia pasti lebih kuat dari sumbu lemahnya ya.
Mungkin di dalam kasus kamu eh, gaya tekuknya itu bekerja di sumbu kuatnya kali ya. Kurang tahu sih Pak, tapi kalau berdasarkan logika kan biasanya hal yang dibagi dengan nilai kecil kan nanti nilainya lebih besar dibandingkan sama dibagi yang nilainya besar kan Pak. Hmm. Gitu sih nangkepnya saya. Ya ini juga apa untuk pada kasus RXRY ya. RX bebas dari RY. RX. Ya ini juga RY ya. 2,48. W14 kali 74. KL dibagi R, ini pun R-nya yang dipakai RY gitu. W14 kali 74. Ini nanti untuk ujian eh, RX sama RY-nya nanti kita kasih note aja ya. Apa namanya? Supaya kamu nanti nggak keliru untuk milihnya ya. Kita kasih note di situ. Oke, ada lagi yang mau ditanya lainnya? Cukup Pak. Cukup ya. Kita break dulu ya. Ini untuk sesi pertama kita cukup dulu ya. Lalu kita nanti mulai lagi jam 7. Kita break 30 menit ya, isoma. Nanti kita mulai lagi jam 7 sampai jam 9 ya untuk pertemuan kedua ya. Nanti kita akan banyak latihan untuk batang tekan
Supaya kamu nanti gampang, saya coba pakai yang satuannya, pakai satuan ini ya, kilonewton meter ya, MPa, KPa sama MPa. Oke, baik. Ketemu lagi jam 7 ya. Ya, kasih.